Kalau waktu bisa gue putar ulang, ada satu hal yang pasti gak akan pernah gue sentuh. Judi online. Karena dari satu aplikasi itu, gue hampir kehilangan keluarga gue sendiri. Dan juga hidup gue. Gue pernah jadi pecandu judi online. Dan yang hancur bukan cuma rekening gue, tapi hidup gue juga ikut hancur. Video ini bukan buat cari simpati, bukan juga buat nyalahin siapa-siapa. Tapi kalau cerita gue bisa bikin satu orang aja berhenti sebelum semuanya terlambat, itu udah cukup buat gue. Semua ini sebenarnya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele. Lingkungan. Di tongkrongan ada yang main, di tempat kerja setiap jam istirahat selalu ada yang bahas slot, bahas pola, bahas jam gacor. Kadang ada yang nunjukin screenshot kemenangan. Awalnya gue cuma lihat-lihat, cuma dengerin. Dan jujur aja, waktu itu kondisi keuangan gue biasa-biasa aja. Gaji cukup buat hidup, tapi ya gak lebih. Ada keinginan buat punya uang lebih cepat, lebih gampang. Dan ketika setiap hari lo lihat orang pamer kemenangan, lama-lama pikiran lo kebentuk. Kayaknya gampang, kayaknya bisa dicoba. Cuma iseng doang. Sampai akhirnya gue daftar. Dan disitulah semuanya dimulai. Main pertama gue langsung jackpot. Sampai sekarang gue masih ingat rasanya. Deg-degan, kaget, seneng. Dalam satu malam, gue dapat uang yang biasanya gue harus kerja seminggu buat dapetin. Dan disitulah kesalahan terbesar gue dimulai. Karena gue pikir gue lagi beruntung. Padahal sebenarnya gue lagi dipancing. Sebulan pertama gue cukup sering menang, gak tiap hari menang. Tapi cukup sering buat bikin gue percaya diri. Gue mikir, ini bukan cuma hoki, ini feeling. Padahal sebenarnya disitulah jebakan mulai bekerja. Masuk bulan kedua, kemenangan mulai jarang. Kekalahan mulai sering. Awalnya gue santai. Ya namanya juga permainan. Tapi lama-lama emosi mulai masuk. Setiap kala rasanya panas. Bukan cuma karena uangnya hilang, tapi karena gengsi gue ikut terluka. Gue gak terima kalah. Dan disitulah kesalahan terbesar gue dimulai. Gaji mulai gue pakai. Awalnya sedikit, lama-lama satu gaji habis. Gue selalu punya alasan buat diri sendiri. Gak apa-apa, bulan depan bisa nutup. Bulan depan datang, dan malah habis lagi. Tabungan yang harusnya buat jaga-jaga darurat, akhirnya gue pakai juga. Setiap kali kalah, gue selalu bilang hal yang sama. Ini terakhir, ini buat balik modal, ini pasti dapat. Tapi kenyataannya gak pernah ada yang benar-benar terakhir. Sampai akhirnya saldo gue 0. Di titik itu orang normal harusnya berhenti, tapi gue enggak. Karena yang gue kejar waktu itu bukan lagi uang, tapi rasa penasaran. Rasa ingin membuktikan kalau gue bisa menang lagi. Lalu suatu hari ada teman yang bilang, pinjam online aja dulu, nanti kalau dapat langsung lunasin. Dan itu mungkin keputusan paling bodoh dalam hidup gue. Awalnya cuma satu aplikasi, terus nambah lagi, terus nambah lagi. Tutup lubang, gali lubang. Setiap pinjaman jatuh tempo, gue pinjam lagi buat nutup yang lama. Bunga makin besar, tekanan makin berat. Setiap notifikasi masuk, jantung gue langsung deg-degan. Setiap telepon dari nomor yang gak dikenal, tangan gue gemetar.
Dan di situ gue sadar sesuatu. Gue nggak lagi main judi, gue lagi dikejar utang. Hidup gue mulai dipenuhi rasa takut. Gue mulai bohong ke istri, mulai nutupin semuanya. Mulai hidup dengan kebohongan tiap hari. Dan yang paling parah, gue mulai berubah jadi orang yang bahkan gue sendiri gak kenal. Gampang marah, sensitif, gak fokus kerja. Masalah kecil aja bisa bikin emosi, sampai akhirnya performa kerja gue hancur. Dan gue kehilangan pekerjaan. Di titik itu, gue benar-benar jatuh. Utang numpuk, penghasilan gak ada, kepercayaan keluarga hancur, istri gue kecewa. Dan anak gue, dia mungkin gak ngerti apa yang terjadi, tapi dia ngerasain perubahan ayahnya. Dan itu yang paling nyakitin. Anak gue gak pernah minta ayah yang kaya, dia cuma butuh ayah yang hadir, ayah yang tenang. Tapi waktu itu yang dia punya cuma ayah yang stres setiap hari. Gue pernah ada di titik bangun tidur dan berharap hari itu gak ada. Ngerasa hidup gue udah selesai. Ngerasa jadi laki-laki paling gagal. Dan di situ gue akhirnya sadar satu hal. Judi online gak akan pernah menghancurkan hidup seseorang dalam semalam. Dia pelan-pelan. Dia bikin lo merasa masih bisa kontrol, masih merasa aman. Sampai suatu hari, lo sadar semuanya udah terlalu dalam. Gue sempat coba berhenti beberapa kali, hapus aplikasi, janji sama diri sendiri. Tapi karena lingkungan gue masih sama, setiap hari masih lihat orang main, akhirnya gue jatuh lagi. Sampai suatu hari gue tanya ke diri sendiri, apa gue mau hidup kayak gini terus? Dan jawabannya jelas, enggak. Akhirnya gue ambil keputusan besar. Gue pindah lingkungan. Gue jauhi tongkrongan yang tiap hari bahas judi. Gue ganti nomor. Gue cari kesibukan baru. Awalnya berat banget. Ada rasa kosong. Ada rasa pengen balik lagi. Tapi pelan-pelan, keinginan itu mulai berkurang. Gue mulai bangun lagi kepercayaan keluarga. Pelan-pelan, gak instan. Butuh waktu buat bikin orang percaya lagi sama lo. Dan jujur aja, itu jauh lebih susah daripada cari uang. Sekarang gue ngerti satu hal. Judi online gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya cuma sistemnya. Yang dia ambil pertama dari lo bukan cuma uang, tapi kontrol diri lo, harga diri lo, dan orang-orang yang sayang sama lo. Kalau lo lagi nonton video ini dan lagi ada di fase yang sama, tolong berhenti sekarang. Jangan tunggu sampai pasangan lo capek bertahan. Jangan tunggu sampai anak lo kehilangan figur yang dia banggakan. Jangan tunggu sampai nggak ada lagi yang percaya sama lo. Karena makin lama lo main, makin mahal harga yang harus lo bayar. Dan percayalah, balikin kepercayaan orang yang kita sayang itu jauh lebih susah daripada cari uang. Kalau cerita gue ini terasa relate sama lo, atau lo punya temen yang lagi terjebak di situ, share video ini ke dia. Bukan buat menghakimi, tapi buat ngingetin. Karena kadang orang yang kecanduan itu bukan gak mau berhenti, mereka cuma butuh satu momen sadar. Dan gue harap video ini bisa jadi momen itu. Terima kasih.